Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam dalam kasih Kristus. Biarlah salam dari ketulusan hati yang mengharapkan kebaikan bagi semua orang hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga saudara-saudara saat ini. Persekutuan yang menyadari kehadirannya, persekutuan yang merespon kebaikannya, dan persekutuan yang siap membagikan kasih dalam damainya. Mari kita bangkit berdiri, memuji dan menyembah nama Tuhan yang Maha Besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala perkenanan Tuhan, atas setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan. Walaupun masih di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan sampai pada saat ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati setiap perangkat yang kami pergunakan di rumah masing-masing, agar kiranya kami dapat mempergunakannya dengan baik. Terlebih ya Tuhan, biarlah bimbingan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menuntun kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kuduskan layakan hamba ya Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, agar kiranya ibadah ini boleh berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 kita akan baca secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita akan menaikkan nyanyian jemaat dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Aku
akan masuk di dalam pemberitaan firman, oleh karena itu kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Juga ayat bacaan Alkitab kita nantinya 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 13. Jika sudah terbuka, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kembali kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk boleh menyapa kami, untuk dengan segala hikmat membimbing kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Layakan kuduskan kami ya Tuhan, terlebih hamba-Mu ini yang jauh daripada sempurna. Tuhan boleh tuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus agar boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 13. Perikop ini adalah kelanjutan dari bacaan tadi pagi. Kita akan membaca 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau menyampaikan ada suatu kisah. Ini mungkin agak lama. Kala itu TV nasional hanya TVRI. Jadi dalam suatu malam sempat terbangun ada satu penggalan film Indonesia. Diceritakan seorang ibu terlihat marah, kesal, kecewa. Namun juga digambarkan dia mau berusaha mencari apa yang salah. Sang ibu ini tampaknya seorang wanita karir dan anaknya sudah beranjak dewasa dan berkeluarga sendiri. Tetapi di dalam titik itu digambarkan bahwa si putri ibu tersebut memberontak atau tidak mengindahkan lagi perintah atau nasihat sang ibu. Lalu dalam scene yang berikutnya tampak dia mengevaluasi, digambarkan dia membongkar-bongkar buku-bukunya lagi, kumpulan buku pedoman textbook tentang parenting. Sang ibu merasa sudah mengikuti buku-buku tersebut. Tetapi apa yang didapat pada titik tersebut
ternyata dia mendapati putrinya tersebut memberontak dan sang ibu kecewa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mungkin seringkali kita hanya berpatokan di dalam textbook ataupun juga setiap kegiatan-kegiatan kita hanya berpatokan apa yang tertulis tanpa mengenal kembali esensi di dalam kegiatan tersebut. Dalam hal itu mungkin sang ibu telah melupakan bahwa yang terlebih penting adalah dia harus mengasihi sang putrinya itu dengan segenap hatinya. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, bacaan kita malam hari ini tidak bisa dipisahkan dengan bacaan tadi pagi. Mungkin kita akan menyinggung kembali juga mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-13 ini. Beberapa mungkin akan saya tetap bacakan mulai dari ayat pertamanya. Mari kita melihat kembali dari ayat pertama. Diberi judul perikopnya ini, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di dalam konteks Korintus saat itu, gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing itu biasa dipakai, merupakan alat musik yang biasa juga dipakai di dalam peribadahan bukan sekedar peribadahan yang kekristenan pada saat itu, tetapi juga penyembahan kuil-kuil berhala. Di sini dikatakan Rasul Paulus bahkan sangat ekstrim mau menyampaikan semua karunia-karunia itu. Jadi kita boleh merefer kembali bahwa di bagian 1 Korintus 12 ayat 31 di bacaan malam tadi, ini sebagai pengantar juga masuk ke dalam perikop saat ini. Di 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan, aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi, yaitu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah kasih. Beberapa teolog menarik kita untuk berpandangan, ini pasal 13 ini ditempatkan di antara pasal 12 dan pasal 14 yang sedang membahas tentang karunia-karunia rohani. Di dalam konteks jemaat Korintus saat itu, mereka memiliki suatu kemampuan yang mumpuni, suatu skill. Tetapi mau dikontraskan saat itu di ayat pertama ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Digambarkan dengan gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Itu sama seperti juga suatu noise atau suatu bunyi-bunyi yang akhirnya kosong. Mungkin kita bisa juga memasukkannya di dalam konteks saat ini, dalam kehidupan bergereja atau kerohanian sekalipun. Kita mungkin bisa melakukan semua kegiatan, aktivitas spiritual, tapi tanpa kasih, Rasul Paulus bilang itu sama sekali tidak berguna. Sekalipun misalkan mereka yang saat itu memiliki berbagai karunia, memiliki seluruh pengetahuan. Dalam ilustrasi tadi, mungkin seperti sang ibu yang memiliki semua pengetahuan mungkin. Semua textbook dia sudah kumpulkan, dia sudah ikuti semuanya, tetapi dia terlupa akan satu poin yang penting, yaitu adalah kasih. Di ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat,
Aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mungkin ilustrasinya sama seperti kita melihat ketika kita mencelupkan sendok misalnya, kita akan melihat sebenarnya sendok ini adalah sendok yang lurus, tetapi ketika dia dimasukkan ada suatu fenomena yang membuat kita tertipu dengan penampilan yang nampak, yang membuat persepsi kita melihat bahwa sendok itu sudah patah. Jadi mungkin kayak kemampuan macam triki atau sulap. Semuanya itu bisa membuat kita melakukan kegiatan agamawi misalnya, itu menjadi suatu fenomena saja, tetapi tanpa pemaknaan kasih di dalamnya, itu dibilang Paulus sama sekali tidak berguna. Dilanjutkan di ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ketika kita melakukan pelayanan, kesaksian, mungkin kita boleh di tengah-tengah pandemi ini, banyak yang akhirnya juga membuat kegiatan membagi-bagi sembako atau bahkan hal-hal lain. Tetapi mungkin juga pada akhirnya hanya berhenti untuk penampilan luar semata. Kita tidak memaknainya itu di dalam kasih. Bahkan secara ekstrim dibilang menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini kita mungkin bisa melihat juga bahwa para martir gereja juga mungkin menyerahkan dirinya untuk dibakar. Bahkan mungkin hampir mendekati pengorbanan Kristus di kayu salib, karena Kristus juga mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dahulu bahkan pernah misalnya di Filipina ada festival yang bahkan dianya sendiri mau meniru perilaku dia disesah, disalib, sama seperti Kristus. Mungkin itu jadinya hanya sekedar fisik yang terlihat nampak menderita. Tetapi pada dasarnya kalau tidak mendasari dalam kasih, itu sama sekali tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Di ayat bacaan kita selanjutnya disebutkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya mau menyoroti dari sifat atau aspek kasih tentang kasih itu sabar di ayat keempat, juga di penghujung ayat ketujuh, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam bahasa aslinya digambarkan bahwa pengertian sabar menanggung segala sesuatunya ini adalah sesuatu yang sabar tahan menderita ketika dia sama seperti penggambaran ketika Kristus juga dia boleh menanggung cercaan, hinaan, siksaan yang begitu berat. Tetapi digambarkan Tuhan Yesus juga sabar menanggung segala sesuatu itu demi pengampunan dosa-dosa kita.
Hal ini yang mau ditekankan, pengertian itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dilanjutkan di ayat ke-8, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dalam terjemahan yang lain, kasih tidak berkesudahan bisa digambarkan sebagai kasih yang never fail atau tidak pernah gagal. Kasih yang semacam ini yang menahan Kristus ketika disalib, menahan dia untuk tidak turun dari salib, tetapi terus-menerus menanggung untuk pengampunan dosa kita. Selanjutnya di ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada zaman itu cermin yang dipergunakan tidak seperti sekarang. Cerminnya itu mungkin bisa kita dekati. Itu adalah suatu cermin yang terbuat dari perunggu. Mungkin kita bisa mendekatinya sama seperti nampan ini, nampan yang untuk pembawa gelas tadi. Mungkin kita melihat ada suatu refleksi atau pantulan, tetapi di situ kita melihat samar-samar. Mungkin enggak seperti ini juga, karena ini adalah nampan yang sudah agak kasar. Jadi pengertian yang di ayat 12 ini, cermin yang dipakai itu adalah suatu gambaran yang samar-samar. Ketika kita melakukan segala sesuatunya, itu sebenarnya bukanlah suatu gambaran yang sesungguhnya. Karena apa yang kita lakukan belum terbukti. Ketika nantinya Tuhan juga akan melihat atau mengevaluasi segala apa yang kita lakukan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu berdasarkan kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan di ayat 13 yang menjadi penekanan ayat malam hari ini disampaikan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman dan pengharapan adalah suatu kualitas yang sangat baik. Tapi dikatakan penekanannya di situ ada yang jalan lebih utama lagi, seperti tema kita malam hari ini, adalah kasih ilahi atau kasih agape. Kasih yang digambarkan oleh pengorbanan Kristus untuk pengampunan dosa kita. Sekarang bagaimana relevansinya dengan kita saat ini? Saat ini ketika kita juga melakukan Tridharma Gereja, suatu kegiatan yang saling terkait di dalamnya, ialah koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, dan marturia atau kesaksian. Ini semua adalah sesuatu yang saling kait-mengait, tetapi kita harus kembali melakukan itu semua dalam suatu persekutuan kita. Haruslah berlandaskan kasih. Saya mau merelevansikannya dengan konteks kita. Ketika kita juga pada saat ini kehidupan berjemaat atau persekutuan kita
Saya mau mencoba kita merenungkan kembali dalam persekutuan kita, bahkan momen saat ini adalah momen Hari Kebangkitan Nasional. Ini memanggil kita juga untuk kita boleh mengkontekskan dalam baik itu juga dalam persekutuan kita maupun juga untuk kehidupan yang cakupannya lebih luas lagi di dalam berbangsa dan bernegara. Tidak kebetulan bahwa momen tanggal 20 dan 21 ini berdekatan. Atau sebenarnya kita juga boleh mengintegrasikannya untuk kita semakin menghayati momen kebangkitan nasional maupun juga besok kita boleh merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Semakin kita untuk membantu kita semakin menghayati, ada satu penggalan lagu yang izinkan saya boleh menyanyikannya seperti ini. Jalan yang terutama ialah kasih dalam semua aspek kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita, dan kesaksian kita. Kasih Kristus yang senantiasa melandasi itu semua, yang menyempurnakan itu semua. Baiklah, kita senantiasa dapat mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah persekutuan kita, dalam pelayanan kita, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Kiranya kita hidup seturut kehendak-Nya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin.
Ibu Bapa dan Saudara terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, tak putus-putusnya kami bersyukur kehadirat Tuhan. Dalam segala situasi, Tuhan tetap memegang kendali atas hidup dan kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, kami kembali belajar inti segala sesuatu yang Tuhan karuniakan juga kepada kami adalah kasih yang Tuhan juga berikan kepada kami, agar kiranya kami boleh membagikan itu juga di dalam tingkah laku kami sehari-hari, di dalam persekutuan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kesaksian kami di dunia. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami senantiasa menumbuhkan kasih itu di dalam perilaku hidup kami sehari-hari, agar nyata bahwa Tuhan yang senantiasa hidup di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan yang senantiasa menuntun gerak langkah kami. Ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami malam hari ini di tengah-tengah pergumulan baik pribadi kami maupun bangsa maupun seluruh dunia. Tuhan, kami melihat bahwa wabah ini sangat merontokkan segala sendi kehidupan kami, tetapi ya Tuhan, kami juga melihat campur tangan Tuhan yang senantiasa boleh berkenan di dalam menguatkan kami hari lepas hari. Biarlah iman pengharapan kami senantiasa terpelihara, bahkan kasih kami senantiasa boleh semakin tumbuh di tengah-tengah situasi sampai pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para medis, setiap dokter yang boleh bergumul juang. Biarlah Tuhan senantiasa juga boleh menguatkan mereka, keluarga mereka. Tuhan berikan stamina yang baik agar mereka dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Kami berdoa untuk para peneliti, mereka yang sedang meneliti untuk vaksin. Tuhan, beberapa vaksin telah dilakukan untuk uji coba. Biarlah akhirnya Tuhan boleh mempercepat prosesnya itu agar boleh menjadi finalisasi, boleh menjadi vaksin yang boleh dipergunakan untuk menjadi obat bagi pandemi ini. Kami serahkan segala hikmat manusiawi kami agar Tuhan saja yang menuntun mereka dapat menemukan obat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan semakin menumbuhkan, Tuhan membakar, menghangatkan hati kami dengan kasih Kristus yang senantiasa boleh menjadi landasan kesemuanya itu. Biarlah kami senantiasa menumbuhkan serikat persaudaraan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak tertipu hanya sekedar ritual-ritual agamawi, tetapi ya Tuhan, di dalamnya kami melandasinya dengan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam momen saat ini, momen kebangkitan nasional, biarlah juga boleh menjadi suatu semangat di dalam kami, dalam berbangsa dan bernegara, untuk kami juga semakin solid di dalam kehidupan berbangsa. Kami boleh melihat sekeliling kami boleh membantu, menolong mereka yang berkesusahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami
Sampaikan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami ini. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah, Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri dan membawa persembahan ini kepada Allah dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Sehubungan dengan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dimohon kepada setiap keluarga membuat mahkota dari bahan apa saja semenarik mungkin. Dan mahkota tersebut kalau bisa dipakai masing-masing anggota keluarga saat mengikuti ibadah streaming oleh Majelis Sinode di hari kenaikan pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 17.00. Dimohon gambar atau foto saat keluarga memakai mahkota tersebut dikirim melalui grup sektor dan nanti akan diteruskan ke gereja untuk dimasukkan dalam warta jemaat tanggal 24 Mei 2020, sekaligus untuk diumumkan 3 pemenang mahkota terbaik keluarga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk mengisi luang kita di rumah saja untuk berpartisipasi dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan yang terambil dari Roma 15 ayat 5 sampai dengan 6 yang menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 252 bait 1, 3, dan 4. Jemaat di
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dalam naungan kasih Bapa dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.